Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsiran katsira. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang berkorban semata-mata untuk mendapatkan hasil. Bahkan berani berkorban apapun untuk suatu hasil. Bahkan juga hasil yang diharap bukan hasil yang kontan, bukan hasil yang cash, yang seketika. Banyak usaha pengorbanan yang dilakukan oleh manusia, sebenarnya hasilnya jauh tidak pada waktu itu. Seseorang yang dia usaha pertanian, dia rela berkorban, dia usaha atas pertaniannya pagi, siang, untuk satu hasil yang akan dia nikmati 4 bulan atau 3 bulan setelahnya. Tidak ada orang yang menanam padi pada saat itu ditanam, saat itu dia letakkan benih, kemudian pada saat itu juga dia mendapatkan hasilnya. Ada orang yang dia mendaftar, harus sogok sana, sogok sini, suap sana, suap sini, untuk diterima di suatu pekerjaan. Sampai dia mendapatkan jabatan, modal sudah banyak, uang sudah banyak keluar. Maka untuk kembali modalnya saja perlu sekian tahun. Apalagi menikmati hasil daripada pengorbanannya. Kadang-kadang hasil belum dicapai, maut sudah menjemput. Kadang-kadang hasil belum kelihatan, Allah Subhanahu wa taala sudah putuskan dia dari hasil tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang bertani, dia rela siang malam, kehujanan, kepanasan, bahkan dia mesti berhutang dulu, dia mesti pinjam sana pinjam sini untuk hasil yang dia nanti-nantikan. Seorang pekerja, dia mesti keluar keringat, dia mesti keluar tenaga, dia mesti luangkan waktu, dia mesti tinggalkan keluarga dan sebagainya untuk hasil yang tidak seketika. Kadang-kadang karena tidak sabar, dia mesti kasbon, dia mesti pinjam dari majikan, atau dia mesti utang-utang di warung. Begitu hasil didapat, habis seketika itu juga. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk sebuah hasil ini manusia begitu rela berkorban, rela berjuang. Mesti korban keluarga, mesti korban harta, mesti korban waktu, korban anak, tenaga, capek, pikiran, letih, dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang dia harapkan. Namun hadirin semua ta'ala, semua hasil-hasil ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan usaha. Usaha yang dilakukan oleh setiap manusia belum tentu akan membuahkan hasil. Karena semua hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bekerja, modal banyak, usaha sudah banyak, tapi ia harus kecewa. Ternyata yang dia dapat bukan sesuai dengan yang dia harapkan. Ada orang ingin memiliki anak, dia menikah, bertahun-tahun tidak punya anak, cerai, menikah lagi dengan perempuan yang lain, bertahun-tahun tidak punya anak, cerai, menikah lagi, bertahun-tahun tidak punya anak, cerai. Semua ini hadirin semua karena Allah yang menentukan hasil. Bahwa hasil adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan usaha adalah ikhtiar manusia. Dan setiap usaha memang garis yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hasilnya sudah ditentukan.
Tidak ada satu usaha pertanian yang hasilnya adalah panen ikan. Nanam padi, panen udang, tidak mungkin. Orang yang dia berdagang, hasilnya adalah perdagangan. Orang yang usaha produksi, hasilnya adalah hasil produksi pabriknya. Begitulah hadis mu'talah, usaha ini ada arah hasil yang dikehendaki. Namun hadis mu'talah bahwa usaha sekedar ikhtiar, tapi hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kesamaan hasil yang ingin dikehendaki oleh seluruh manusia. Tapi usaha yang mereka lakukan berbeda-beda. Tapi hasilnya adalah ingin satu, sama. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam, semua sampai hari kiamat nanti, berbagai macam usaha manusia dibuat, berbagai macam ikhtiar manusia dilakukan untuk mendapatkan hasil, yaitu mereka ingin bahagia. Ini hasil akhir dari setiap perjuangan manusia. Orang yang usaha pertanian, dia ingin hasil dari pertaniannya dan bahagia dengan pertaniannya. Orang yang usaha perkebunan, dia ingin mengharapkan hasil dari perkebunannya, kebahagiaan dengan perkebunannya. Orang yang usaha dengan politik, dia ingin bagaimana dengan politiknya, dia bisa hidup bahagia. Orang yang usaha pertukangan, dia usaha bagaimana dengan hasil pertukangannya, hidupnya akan menjadi bahagia. Semua ini menuju titik yang sama. Mau orang laki-laki maupun perempuan, orang desa maupun orang kota, orang yang buta, orang yang lihat, orang yang cacat ataupun yang sempurna. Berbagai macam usaha dibuat dengan satu tujuan, ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka usaha-usaha dilakukan oleh setiap manusia. Bahkan sampai hari ini kita pun berkeyakinan seperti itu. Di antara kita sendiri ini hadirin, setiap kepala punya usaha masing-masing. Dan bila ditanya apa yang dikehendaki, saya pengen bahagia. Dengan apa yang ada di pikiran dalam kepalanya, dia ingin bahagia. Dan usaha yang dilakukan, dia yakini bahwa usaha itu akan membahagiakan dirinya. Usaha yang dia lakukan sampai dia rela berkorban. Karena dia yakin bahwa di balik hasilnya akan ada kebahagiaan. Bahkan sampai ada orang yang rela dia pinjam. Dia gadaikan tanahnya, dia gadaikan rumahnya, dia gadaikan perhiasannya, dia korban keluarga, tinggal bertahun-tahun keluarganya. Karena dia yakin dengan hasilnya itu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Seorang suami tinggalkan istrinya, keluarganya, anaknya, rela tidak menyaksikan anaknya tumbuh. Padahal kenikmatan yang besar hadirin bagi seorang bapak adalah menyaksikan anaknya tumbuh. Dari mulai tidur bisa tengkurap, kemudian dari tengkurap bisa merangkak. Aduh, itu nikmat sekali. Itu satu kesenangan, kebahagiaan orang tua bisa menyaksikan. Dari merangkak terus dia bisa berjalan, jatuh lagi, jalan jatuh lagi. Dia bisa mengajarkan anaknya ketika itu. Dia bisa ajarkan Allah, Allah, Allah. Tapi berapa banyak orang tua yang rela tinggalkan kesempatan itu untuk usaha yang dia lakukan. Pergi dari rumah, anak masih tidur. Pulang ke rumah, anak sudah tidur. Dia tidak tahu anaknya bisa ngomong apa, anaknya bagaimana, bisa ngaji tidak, bisa sholat tidak, bisa wudhu tidak, dia tidak tahu. Sampai demikian rela berkorban usaha manusia. Bahkan saking relanya berkorban untuk mencapai kata bahagia, ada mereka yang beriman lemah, sanggup berbuat perkara yang haram yang justru membuat Allah marah. Membuat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada usahanya. Disinilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka usaha manusia, mereka berbuat, melakukan ini dan itu dan sebagainya. Mereka yakini bahwa hasilnya akan ada kebahagiaan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan lain. Bahagia dalam pikiran kita sekarang ini berbeda dengan bahagia yang Allah janjikan. Bahagia yang Allah janjikan berserta jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan tidak sama dengan yang ada dalam pola pikir kita. Allah simpan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan justru bukan pada usaha-usaha manusia yang zahir sekarang ini.
bukan pada pertanian, bukan pada pertukangan, bukan pada politik, bukan pada kesehatan, bukan pada karir dan sebagainya. Tapi Allah simpan kebahagiaan itu hanya pada agama. Hanya pada agama Allah sembunyikan kebahagiaan. 100% agama, 100% ketaatan terhadap agama, 100% hasil, dan 100% kebahagiaan dapat kita raih. Allah janjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah rubah janjinya atas segala kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan hanya dengan agama. Dan agama hadis wa ta'ala sebagaimana syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan mesti dengan usaha. Segala sesuatu kalau tidak pada tempatnya itu bisa kacau, bisa rusak, kacau balau, bukan manfaat, bahkan bisa jadi mudarat. Kalau kacamata ini saya taruh di dengkul, hadis wa ta'ala, saya nggak bisa ngelihat, mungkin meraba-raba. Saya nggak kenal, orang itu mesti melotot dulu. Kalau kaki dipakai untuk makan, jelas bukan baik. Ini akan menyusahkan. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita ini kehidupan sedikit saja berubah daripada fitrah sunnatullah, maka pasti akan ada kerusakan-kerusakan di sana. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak akan kalian dapatkan dalam sunnatullah itu ada perubahan. Di mana-mana sudah ditetapkan sunnatullahnya begitu. Kalau kita keluar saja atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka kezaliman yang terjadi. Seandainya kipas tidak ditaruh di atas, taruhnya di bawah, banyak orang yang kena kipas. Begitulah hadis muata, sesuatu tidak pada tempatnya, maka tidak akan membawa manfaat apa-apa. Pintu ditaruhnya di atap, ya susah, bukan rumah memang, kandang. Begitu pula agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah janjikan, ada tempatnya. Usaha yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki atas agama ini. Sekarang orang merasa bahwa saya sudah ada agama. Orang datang misalkan ke rumah, wah Ustaz Andi ini banyak kitabnya, kitab agamanya banyak. Salah. Kemarin ada pertemuan, seminar pakar hukum Islam seluruh Indonesia, mengundang dari luar negeri juga. Mereka katakan ini agama. Salah. Karena agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak letakkan pada itu semua. Agama akan memberikan manfaat, agama akan memberikan hasil yang baik, agama akan menjanjikan kebahagiaan apabila diletakkan pada tempatnya yang betul. Kalau manusia menempatkan agama hanya pada kitab-kitab, agama hanya pada seminar, agama hanya pada diskusi-diskusi, agama hanya pada buku-buku saja, agama hanya pada kurikulum-kurikulum saja, maka bukan manfaat yang tersebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan agama tempat satu-satunya agama wujud adalah pada tubuh manusia. Inilah tempat yang paling berhak untuk dimasuki agama di dalamnya, yaitu tubuh manusia, supaya agama bisa dilaksanakan dalam kehidupan. Agama diletakkan dalam fikir, agama diletakkan dalam pendengaran, agama diletakkan dalam penglihatan, agama diletakkan dalam pembicaraan, agama diletakkan dalam dada, agama dilakukan dengan tangan, agama dilakukan dengan kemaluan, dengan tak kasih dan sebagainya. Sehingga nafas-nafas kita pun, sehingga setiap pori-pori kita pun, di situ ada agama wujud secara sempurna. Siapa yang meletakkan agama dalam tubuhnya, maka Allah janji kebahagiaan pada dirinya. Tapi siapa yang meletakkan agama di luar tubuhnya, Allah tidak jamin kebahagiaan akan datang pada dirinya. Siapapun dia, mau profesor, mau kiai, mau ustadz, mau siapapun, tapi dia meletakkan agama tidak pada tubuh dirinya, maka tidak ada jaminan kebahagiaan wujud pada dia. Orang yang merasa bangga dengan kitabnya banyak, pesantrennya besar, ataupun hanya dengan diskusi seminar-seminar tingkat internasional, tapi lupa untuk mempraktikkan agama dalam kehidupan dirinya sendiri, maka sesungguhnya orang ini jauh dari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada pada tubuh kita, pada hati kita, pada pikiran kita. Kebahagiaan itu bukan pada bangunan, tidak. Kebahagiaan bukan pada sawah, tidak. Kebahagiaan bukan pada perkebunan, tidak. Orang dikatakan maju itu, pondoknya maju. Apa? Karena masjidnya bagus? Bukan.
Santrinya banyak, bukan. Gaji ustaznya besar, tidak. Santri-santrinya gratis, bukan itu. Dikatakan maju satu pondok apabila ada amalan agama di dalam. Setiap individu kita, masyarakat maju dan sejahtera, kata. Dikiranya masyarakat sejahtera itu yang tidak ada pengangguran, semua orang punya penghasilan, daerah itu per kapitanya di atas rata-rata. Masya Allah, ini disebut makmur. Negeri yang paling sukses kita lihat, yang teknologinya canggih, IT-nya canggih, sainsnya, universitas-universitasnya tidak. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa negeri yang dikatakan canggih justru negeri yang paling tidak bahagia. Seperti Inggris, penghasilan per tahunnya luar biasa, tapi tingkat perceraiannya di seluruh dunia paling tinggi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ibarat 2 ekor kuda. Dulu di pondok ada 2 kuda. Yang satu kuda memang kelas, kuda pacu. Yang satu kuda biasa. Yang kuda balap ini memang kuda berkelas. Kalau diajak pacu, diajak apa, menang. Dilatih betul-betul. Tapi hadirin semata, ini kuda yang biasa ini nggak ada keistimewaannya. Lalu pemilik kuda yang biasa, dia ingin supaya harga kudanya naik. Yang kuda pacu ini 20 juta. Tapi yang biasa 5 juta pun jadi. Tapi saking ingin supaya kuda yang murah ini jadi naik harganya, bagaimana? Pemiliknya tuh dia bikin sepatunya, tapal kudanya itu dari emas. Pelananya pun dia buat daripada emas, dilapisi sutra, wah macam-macam. Untuk talinya saja, tali yang paling mahal, dari kulit yang asli, ada pernik-pernik daripada intan mutiaranya. Ketika dijual, laku 50 juta. Yang kuda balap nggak pakai apa-apa. Tapi kita sendiri bisa nyaksikan, kuda yang satu yang harga 50 juta dengan kuda yang 20 juta, mana yang punya keistimewaan? Yang 20 juta. Dia asli, karena pada dirinya ada keutamaan. Kalau yang ini palsu, kudanya tidak bernilai. Ketika dicopot semuanya, atributnya, kapalnya dicopot, pelananya dicopot, dia tidak ada harga sama sekali. Kita ini ada adalah palsu sebetulnya. Kita dilapisi rumah-rumah yang bagus, dilapisi topi, jubah, sorban dan sebagainya, gayanya saja. Kalau dicopot ini semua, mungkin kalau dibandingkan dengan anjing masih banyak kehinaan pada diri kita daripada anjing. Yang asli atau yang ada pada tubuh diri kita. Maka kita bisa lihat kuda itu mana yang asli, yang bernilai, yang berkualitas, bukan polesan. Kalau kuda yang sekedar dicantik-cantik, dia bisa mahal. Tapi ketika semua pernik-pernik yang dicabut, tidak ada harga. Begitu pula manusia. Tempat agama adalah pada tubuh kita, diri kita. Inilah tempat agama. Ini kitab yang hidup. Ini madrasah yang hidup. Ini pondok pesantren yang berjalan. Ini Al-Quran, hadis yang berjalan. Yang ada dalam semua tubuh kita. Urat-urat syaraf kita, otot-otot kita, nafas kita, semua bulu kita, rambut kita, semuanya ini adalah tempat yang punya hak agama masuk ke dalamnya. Biar kita tidak punya kitab, biar kita tidak punya pondok, kita tidak lulusan pesantren, tapi wujud agama yang berjalan pada tubuh kita itulah yang asli. Itu yang asli. Maka sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak yang kita lihat usaha yang dilakukan bukan kepada usaha yang sebenarnya. Yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah bagaimana usaha manusia untuk mencapai kebahagiaan. Satu-satunya cara, masukkan agama pada diri kita. Masukkan agama pada diri kita. Ini usaha untuk mencapai kebahagiaan. Bukan usaha kita untuk membahagiakan rumah. Bukan usaha kita untuk membahagiakan mobil, membahagiakan pabrik, membahagiakan sawah. Tidak. Usaha kita adalah membahagiakan diri, membahagiakan tubuh kita. Maka jasad-jasad yang di dalamnya ada agama, semasa hidup dia dimuliakan. Penduduk bumi dan langit memuliakan dia. Namanya harum. Dia ini jadi selebritis akhirat. Namanya disebut saja bidadari ribut.
Apabila roh dicabut daripada jasadnya, Masya Allah, roh ini roh yang senang, gembira. Ya Allah, saya berdiam di satu jasad yang menunaikan perintah Engkau, ya Allah, yang taat kepada Engkau. Roh ini roh yang bahagia, roh yang senang. Tapi kalau roh ini ada disimpan di jasad yang jauh dari ketaatan, roh ini roh yang busuk. Baru dicabut saja semua malaikat sudah tidak suka. Bidadari menutup hidung semua. Bau bangkai apa yang busuk sekali, luar biasa, dibenci, dimurkai. Masuk ke dalam tanah, ini jasad pun sudah dibenci oleh seluruh penduduk tanah bumi. Maka mereka puas membalas dendamnya, dihimpit dengan semua. Jadi cacing-cacing, kalajengking, ular, semua pun melahap untuk tubuh. Pembalasan bagi tubuh yang tidak menunaikan kewajiban. Hak agama tidak dimasukkan ke dalam tubuh. Tubuh ini jadi makanan. Tapi orang yang mereka, Masya Allah, dalam dirinya ada agama. Jangankan ketika hidup, sudah mati pun tidak ada satupun yang mampu, yang bisa ataupun yang mau untuk menghancurkan tubuhnya. Allah pelihara. Makanya kenapa para nabi itu jasadnya masih utuh. Sahabat radhiyallahu anhum, jasad mereka tidak ada yang hancur. Sampai dalam banyak riwayat, dalam masa setelah Muawiyah, itu ada satu orang bermimpi, sahabat Nabi SAW. Dalam mimpinya dia katakan, selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Hari kedua dia mimpi lagi, selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Dianggap, ini mimpi biasa. Hari ketiga dia mimpi lagi. Sahabat itu datang dalam mimpinya, selamatkan aku, selamatkan aku. Dalam hatinya, masa sahabat minta diselamatkan, padahal ini sudah meninggal. Sahabatnya sudah lama wafat. Sudah 53 tahun wafat. Maka dia katakan, berarti ini bukan sekedar mimpi. Maka dia tanya pada kawan-kawannya, ini orang soleh. Dia tanya pada ahli ulama, saya mimpi begini-begini. Maka kata ahli ulama, segera cari, di mana kuburnya? Maka dicari-cari kuburnya. Rupanya memang kubur itu terletak di satu kawasan yang akan ada proyek untuk pembangunan. Begitu disampaikan mimpinya, langsung pimpinan proyek ini dia terus bongkar. Ternyata kubur sahabat itu ditemukan, kafannya pun masih utuh. Bahkan seperti baru kemarin dikuburkan. Baru talinya masih utuh, darahnya masih basah. Sampai di tempat-tempat di mana kubur-kubur para sahabat itu yang mati terbunuh sampai di Uhud dan di sebagainya, masih utuh. Ketika pembangunan di Arab Saudi sendiri dibangun. Semua kubur sahabat itu jasad mereka masih utuh. Ada sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun. Ada yang sudah 480 tahun jasadnya masih utuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan wajah mereka dengan cahaya. Tidak ada yang bisa melihat wajah sahabat. Walaupun jasadnya ketemu, dibuka silau semua. Artinya apa? Allah janji. Dalam Al-Quran disebutkan, jangan menyangka bahwa orang yang mereka syahid di jalan Allah, mereka ini meninggal dunia begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka tetap hidup di sisi Allah, bahkan mereka tetap diberi rezeki oleh Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, usaha para nabi bagaimana memasukkan agama pada diri. Dan usaha kita, usaha yang sama sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, apabila kebahagiaan yang kita cari, maka usaha yang dilakukan adalah masukkan agama dalam diri. Amalkan agama dalam seluruh kehidupan kita, tubuh kita. Mata punya hak, rambut punya hak, dahi punya hak, telinga punya hak, kumis punya hak, janggut punya hak, lisan punya hak, leher punya hak. Semua ini punya hak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hak apa? Hak untuk dimasukkan agama di dalamnya. Bagaimana rambut kita dengan rambut yang sesuai dengan sunnah? Bagaimana dahi kita digunakan hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana urat-urat syaraf di dalam otak kita ini hanya untuk berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana ini mata memandang kebesaran Allah di setiap ciptaan yang kita lihat? Ya, apapun ciptaan yang kita saksikan, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun hebatnya, mata ini memandang hanya kebesaran Allah di dalamnya yang ada. Ini hak mata kita.
Maka latih mata ini untuk senantiasa melihat kebesaran Allah. Kemudian juga ada telinga untuk mendengar firman-firman Allah, aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat agama, bimbingan-bimbingan rohani. Ini semua nih hak dari telinga kita. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dicucuri timah yang panas itu lebih baik di telinga daripada harus mendengar nyanyian seorang wanita. Ciri-ciri akhir hari kiamat diantaranya akan muncul penyanyi-penyanyi wanita, dan semua ini dianggap halal. Apabila biduan-biduan wanita sudah muncul di atas panggung, sudah berlenggak-lenggok, maka tunggulah saatnya hari kiamat. Nabi SAW apabila lewat di satu kampung dan terdengar suara seruling yang tiup-tiup, Nabi SAW akan sumbat telinga. Nabi akan berjalan dengan begini terus, supaya tidak mendengar sama sekali. Kenapa? Karena suling adalah isyarat daripada hari kiamat. Sangkakala ini sudah tiup. Dan itu datang bukan daripada kita, sebenarnya kebudayaan yang seharusnya kita jauhi. Nabi paling tidak suka. Ini yang dimuliakan oleh Allah, telinga punya hak. Mana yang boleh didengar, mana yang ini. Kadang-kadang hati mau tidak mau suka mendengarkan yang namanya musik-musik indah. Nabi SAW sendiri sudah sabdakan perkara ini. Cuma kita tidak yakin dengan ini. Ini ada hak, ini telinga ada hak. Mata kita bisa cegah hadirin, oh ini haram, kita bisa tundukkan. Tapi telinga, kalau ada suara yang tidak enak, kita sudah tidak pakai musik. Tetangga, setel besar-besar, tutup telinga saja kan nggak mungkin. Siapa yang dia suka dengar lagu-lagu di dunia, dia tidak akan dengar lagu nanti di akhirat. Musiknya akhirat itu Allah Subhanahu wa ta'ala alunkan daripada daun-daun saling bergesek, dahan-dahan yang saling bergesek. Di mana? Di taman-taman surga. Dan itu musiknya tidak pernah ada di dunia ini. Kalah semua. Instrumennya yang asli, musiknya adalah musik surga. Maka siapa yang dia menahan dirinya daripada musik-musik dunia, Allah akan berikan musik dia nanti di akhirat. Agama ini punya hak untuk diletakkan pada setiap tubuh kita. Kumis punya hak untuk dicukur. Sebatas bibir ini paling maksimal. Kalau kumis itu kan di bawah-bawah. Kalau menghasilkan pahala kan untung. Modal yang harusnya menghasilkan pahala-pahala kita tidak manfaatkan. Yang ringan-ringan aja nggak boleh. Perut ini kita juga punya hak untuk diisi dengan hal-hal yang halal, jauh dari hal yang subhat apalagi yang haram. Maka maisha perlu bagaimana cara maisha yang betul. Seandainya kita peduli dengan wudu, mengalirkan air yang suci lagi mensucikan, maka kita juga harus punya kepedulian yang sama. Bagaimana darah di tubuh kita mengalir daripada rezeki yang halal, dari pendapatan yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dahulu bagaimana mereka bekerja? Mereka bekerja tidak peduli kepada banyak untungnya. Mereka peduli hanya halal. Ini diridhai oleh Allah atau tidak. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Mereka ini laki-laki yang tidak tergoda oleh perdagangan, oleh jual beli dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah agama akan menghasilkan manfaat bagi diri kita. Agama cuma dibayangkan, agama cuma dimuzakarahkan, agama cuma dibicarakan, cuma didiskusikan. Kalau tidak sampai masuk pada diri kita, tidak diamalkan dalam keseharian, maka agama tidak akan membawa manfaat apapun pada diri. Salah tempat, karena tempat yang sebenarnya adalah tubuh kita. Maka usaha inilah usaha yang terbesar, usaha yang terpenting, yang dibawa oleh para anbiya alaihissalam. Seluruh nabi, mereka ini mempromosikan perkara ini. Ayo pakai agama dalam kehidupan. Agama bukan sekedar baju saja, topi saja, tapi dalam kehidupan, seluruh kehidupan. Jadi sumber-sumber hidayah. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum pergi ke ujung-ujung dunia, diri mereka saja sudah menjadi sebab hidayah. Satu orang datang ke rumah Nabi SAW. Nabi biasanya apabila ada tamu-tamu, Nabi akan tawarkan siapa yang siap, yang sanggup menerima tamu-tamu. Orang datang ke Madinah ingin belajar agama.
Orang-orang Madinah, hidup mereka itu lalu dibagi dua. Setengah siang di rumah, setengah siang di masjid. Setengah malam di rumah, setengah malam di masjid. Mereka pas-pasan. Kadang-kadang di rumah seharian mereka tidak makan. Tapi kehidupan mereka dalam menerima tamu, lagi miskin-miskinnya, itu tak saja tamu tuh setiap hari. Orang datang ke Madinah tuh nggak tanggung-tanggung. Ratusan orang mau belajar agama. Tidak tanggung-tanggung. 800 orang datang mau belajar agama. Teladan orang-orang Madinah, mereka harus menerima. Mereka harus menyiapkan rumah-rumah mereka. Mereka menyiapkan makannya, mereka menyiapkan tempat tinggalnya, mereka sambut walaupun diri mereka dalam keadaan lapar. Ini sifat orang Madinah. Suatu saat nanti, apabila agama ini sudah tumbuh lagi, hidup lagi di tengah kita, tidak laku hotel itu. Orang akan datang, disambut oleh rumah-rumah kita. Di zaman Nabi, ratusan orang datang, tidak ada hotel. Orang nggak kenal, bukan saudara, bukan apa, dikasih makan, dikasih. Apa tidak hidup agama? Wah, dia tidak suka adanya hotel, adanya rumah-rumah makan. Ini sudah menghilangkan sifat ikram satu sama lain, menghilangkan. Sifat menolong orang jadi mendapatkan upah. Maka sekarang sudah mulai. Kalau kita pergi haji, Masya Allah itu ansor-ansor kita, kawan-kawan kita. Nggak perlu di hotel-hotel, udah di rumah mereka. Maka dengan usaha ini semua kebatilannya akan hilang. Ini cara-cara bukan dari kita. Lihat ulama-ulama kita kalau punya rumah, hadirin biasanya di rumah depan itu ada rumah untuk tamu. Rata-rata WC-nya ditaruh di depan ada satu untuk ikram tamu kalau mau buang air. Nabi SAW suruh orang, siapa yang mau ambil, siapa yang mau ambil. Sampai terakhir Nabi sendiri mengambil. Beliau bawa satu orang Baduy, masih kafir. Disuguhkan makan sama Nabi, habis. Tidak disisakan sedikit pun. Nabi belum makan, istrinya belum makan, anaknya belum makan, enggak ada, udah habis. Habis, enggak ada sisa-sisanya. Hari kedua dikasih lagi makan, habis juga. Hari ketiga, begitu dikasih makan, ada sisa. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa ini hari ke-1 dia makan banyak, semua dihabisi, tidak disisakan. Hari kedua aja begitu, hari ketiga ada sisa, makannya sedikit. Kata Rasulullah SAW, itulah orang kafir itu makan pakai 7 perut. Lambungnya itu ada 7. Jadi kalau 7 piring juga belum tentu cukup, kurang terus. Tapi orang mukmin itu cukup dengan 1 perut saja, sedikit juga kenyang. Orang mukmin makan sederhana, cukup apa adanya. Maka dari sini Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana kehidupan itu dari mulai diri sendiri. Rumah tangga, tamu dan sebagainya punya hak dalam agama. Wujud agama yang harus dalam kehidupan. Maka apabila kehidupan ini sempurna agama, janji Allah bahagia itu akan datang. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dan dia beriman, laki-laki ataupun perempuan, dia beriman, Allah janji akan berikan kehidupan yang baik. Rezekinya baik, keluarganya baik, tetangga-tetangganya baik, semuanya adalah kebaikan bagi diri. Nah, ini adalah usaha yang asli, yang mengalahkan semua usaha. Usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha perdagangan, usaha pabrik kita, usaha politik kita, usaha apapun kita ini tidak ada bandingannya. Tidak sebanding dengan nilai usaha agama yang sungguh merasakan langsung. Hasilnya adalah diri kita sendiri. Yang bahagia adalah diri kita akan bahagia. Kita akan rasakan kebahagiaan. Pikiran kita akan rasakan bahagia. Mata kita akan rasakan. Makanya ada doa. Allahumma inni a'udzubika min khiyanatil a'yun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada khianatnya mata. Ini mata kalau tidak ada hak agama di dalamnya, hadis mata akan berkhianat. Mata berkhianat itu bagaimana? Diriwayatkan satu ketika orang-orang sedang dalam satu kumpulan majelis seperti ini, semua laki-laki, tiba-tiba ada perempuan lewat, maka semua tundukkan pandangan. Tapi ada satu orang yang lirik, ini khianatnya mata. Ya Allah, kami takut daripada khianatnya mata. Ini bahaya itu semua. Khianatnya telinga, khianatnya lisan, khianatnya perut.
Kita punya tubuh yang mengkhianati tubuh kita sendiri. Allah. Maka ini tubuh akan busuk. Waktu hidupnya pun busuk, waktu matinya pun busuk, di akhirat pun jadi busuk. Tapi andainya kita ini soleh, diisi dengan agama, maka akan menimbulkan keharuman dalam tubuh kita. Mati kita ini harum semerbak. Dari sejak bumi menerima jasad kita, mayat kita, semua akan dengan sukarela akan melebar. Kubur akan melempar dengan sejauh-jauhnya mata memandang. Hembusan angin surga sudah dirasakan. Padahal masih di dalam kubur. Allah jadikan kubur itu seperti surga. Nikmat-nikmat surga itu terasa di dalam kubur. Karena Nabi SAW bersabda bahwa kubur itu bisa menjadi satu lembah dari lembah-lembahnya api neraka, atau bisa jadi satu taman dari taman-tamannya di surga. Walaupun kita sudah di dalam kubur, hadis mu'atalah, nikmat surga itu terasa. Belum lagi masuk yaumul hisab, belum lagi yang masuk yaumul mahsyar. Di kubur saja sudah dibahagiakan. Tubuh kita ini sudah dibahagiakan. Jasad kita ini akan dimuliakan betul. Dengan wewangian, dengan segala karomah yang ada pada diri kita.